menganggap orang lain itu bodoh. Ya, menganggap orang lain bodoh. Ya itu bolehlah. Kalau misalnya kamu seorang ustadz, orang-orang yang kayak gini ini nggak salah. Kan banyak orang itu bicara soal takwa nih. Nah, sebenarnya sebenarnya gimana sih cara seseorang itu bisa mencapai titik takwa yang dimaksud gitu. Islam kan selalu mengajarkan kita tentang selalu bertakwa kepada Allah, khususnya ini. Gimana sih cara kita supaya bisa dibilang kalau kita itu bertakwa kepada Allah gitu? Terima kasih. Dalam kitab Taisirul Kholaq jelas diterangkan. Ya, apa aja? Asbabuha kasiratun. Apa itu artinya? Sebab-sebab manusia itu bisa bertakwa. Ya. Ini salah satunya ayyulahibul insanu annahu abdun dalilun. Ini yang wa pertama. anna rabbahu qawiyyun azizun. Yang pertama. Yang pertama. Artinya apa itu? Manusia selamanya, ya, selamanya harus merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba, hamba yang lemah, hamba yang tak berdaya, hamba yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Wa ana rabbahu qawiyyun azizun, dan dia berkeyakinan bahwa Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang bisa apa-apa, dan ya Allah lah yang menentukan bagaimana manusia itu hidup di dunia. Jadi kita bisa mencapai takwa dengan cara kita itu merasa bahwa kita itu lemah, kita itu seorang hamba, dan kita tuh membutuhkan kekuasaan Allah untuk melanjutkan hidup di dunia dan di akhirat ini gitu. Kan jelas. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jelas kan? Manusia tidak mungkin akan bisa apa-apa tanpa kekuatan dari Allah. Dalam hal kebaikan, manusia juga tidak mungkin akan mampu meninggalkan keburukan apapun kecuali dengan kekuatan Allah. Ini harus diingat bahwa manusia itu adalah hamba yang lemah. Jadi banyak sekali orang-orang di zaman akhir ini merasa dia mampu. Orang biasanya kalau sudah merasa mampu dalam suatu hal, ini menganggap orang lain itu tidak mampu. Padahal mereka mampu di bidangnya masing-masing. Nah, gitu. Iya. Misal satu contoh. Ya. Contoh nih. Orang menganggap orang lain itu bodoh. Ya, menganggap orang lain bodoh. Ya itu bolehlah. Kalau misalnya kamu seorang ustadz, kamu seorang guru, masuk ke ruang kelas, kamu anggap anak-anak murid kamu itu masih bodoh, kamu anggap mereka itu goblok, itu bolehlah, silahkan. Nah, terus ajari mereka biar ngerti. Tapi kalau untuk misal Bapak ini menganggap orang lain, saudara atau tetangga atau teman atau siapa saja, menganggap bahwa mereka itu bodoh, mereka itu goblok, ini sangat keliru. Karena apa? Nggak ada yang pintar. Sebenarnya itu kita pintar ya karena kuasa dari Allah gitu. Maksudnya Kita pintar, kita itu dianggap pintar itu faktor nasib. kok bisa karena nasib? Nah, misal Bapak nasibnya baru diangkat oleh Allah menjadi dai, menjadi penceramah yang kondang. Ini nasib. Tapi kan perlu usaha kita supaya jadi pintar, perlu belajar. Lah, ini sebentar dulu. Jadi Bapak, ya misal Bapak menjadi penceramah yang kondang, ya. Terus yang Bapak ceramah itu ribuan orang.
Bapak kalau menganggap orang itu bodoh, ini sangat fatal. Karena mereka yang Bapak ceramai ini kadang lebih alim, lebih pinter. Cuman nasibnya dia di bawah, Bapak nasibnya yang di atas. Hanya faktor nasib. Oh, jadi tolok ukur kepintaran seseorang itu tidak bisa diukur dengan apa ya? Pangkat, jabatan. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Lah, pada saat manusia itu diberi nasib oleh Allah, gitu loh. Ya. Diberi nasib oleh Allah, dianggap oleh orang banyak kalau dia itu orang pintar, orang yang alim, dia harus sadar bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini mungkin lebih bodoh daripada orang yang saya ceramai. Cuman saya hanya bisa ngomong, kalau yang saya ceramain mungkin ilmunya lebih tinggi. Cuman nasib dia jauh berbeda dengan nasib kita. Ini hanya faktor nasib kok. Oh ya, jadi misal yang ngomong itu sebenarnya cuma bisa berteori. Cuman bisa ngomong. Yang diomongin itu malah justru bisa. Banyak. Ini Bapak ini kan banyak. Bapak ini ke kaum pendengar. Bapak ini kaum pendengar. Banyak ulama-ulama, banyak orang alim-alim yang mendengar ceramah akhirnya hanya ngelus dodo. Karena mereka tahu yang sebenarnya kok dia ceramahnya begini ya. Cuman mau gimana ya? Mau nasihati ya nggak berani, dia lebih kedudukannya lebih tinggi sebagai penceramah. Lah ini orang-orang yang misal Bapak menjadi penceramah yang kondang, Bapak harus ingat kalau Bapak ini hanyalah hamba sahaya. Bapak ini mungkin lebih bodoh dari yang diceramai. Lebih bodoh. Mungkin Bapak bisa mengatakan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Bapak taunya itu saja. Misal yang diceramai bahkan tahu kitabnya mana, sanadnya mana, rawinya mana, kedudukannya hadis bagaimana. Itu banyak yang tahu yang diceramai. Cuman nasibnya saja. Yang ceramah itu kadang kalau ditanya detail nggak tahu. Dia cuma bisa ceramah. Lah, orang-orang yang kayak gini ini nggak salah. Memang Allah baru mengangkat derajat mereka ke atas. Orang-orang ini nggak salah. Cuman jangan merasa alim, jangan merasa pinter sehingga menganggap orang lain itu semuanya goblok, menganggap orang lain itu semuanya bodoh. Loh, kadang yang di panggung dengan yang jualan bakso, dengan yang jualan mie ayam, ini kadang-kadang alim yang jualan bakso. Cuman yang jualan bakso nasibnya nggak seberuntung yang ceramah. Jadi ini harus disadari. Jadi hanya faktor nasib. Misal presiden itu hanya faktor nasib. Yang menang lah yang jadi presiden. Bukan berarti yang kalah nggak bisa jadi presiden. Dia juga bisa. Cuman nasibnya nggak jadi. Itu loh. Terus jangan yang jadi, misal yang jadi presiden yuk menganggap pesaingannya itu bodoh. Keliru, jangan. Kadang malah lebih pinter. Cuman faktor nasib. Allah memang membuat semacam itu. Nah ini sekedar mengingatkan. Jadi kalau memang kita pengen menjadi orang yang takwa, takut kepada Allah, merasalah bahwa di diri kita ini manusia biasa. Pun dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, Allah mampu merubah nasib kita. Lah ini perlu diingat, Allah mampu merubah nasib kita. Yang tadinya kita disegani menjadi kita dicaci maki, Allah sangat bisa. Yang sekarang kita dicaci maki, dihina, besok kita dihormati, Allah bisa. Nah di sini ini. Bang, sebenarnya aku mau nanya nih, sebenarnya ya kan kalau kita itu kan
apa ya, kadang tuh Gen Z nggak sih Apa anak-anak itu gizi? Gen Z itu anak apa generasi aku ya generasi aku ke atas ke bawah itu sebenarnya tuh kadang mereka tuh merasa takut kalau mau berbicara suatu fatwa gitu, soalnya merasa kalau dirinya itu belum sempurna. Nah, itu bagus. Tapi ada yang bilang kita itu tidak usah menunggu kita sempurna dulu baru kita ngomong. Ada yang bilang kita itu ngomong itu untuk apa ya, dakwah. Masalah itu kita masih belajar untuk apa ya, melakukan apa yang kita omongkan, mengamalkan apa yang kita omongkan itu ya nanti belajar sambil belajar gitu. Ya, Itu ya kalau betul. gitu. Nah, kita itu dakwah itu ya tidak harus kita itu menjalankan, tapi alangkah bagusnya kalau kita juga melaksanakan. Seperti Bapak. Bapak ini sering nyuruh orang, ayo kamu punya duit atau daftar haji, tapi Bapak belum daftar. Nah, ini contoh yang mudah. Iya. Tapi kalau Bapak biarkan mereka-mereka yang punya duit tidak daftar haji, Bapak dosa. Makanya Bapak suruh mereka, ayo kamu udah punya duit daftar haji, padahal Bapak belum daftar. Ya, belum. Nah, daftar aja belum, apalagi haji. Ya. Nah, ini sudah dapat 1 pahala. Oh, ternyata berpahala. Berpahala, walaupun kita belum melaksanakan. Kalau kita mau mengajak orang lain, itu kita dapat berpahala, 1 pahala. Gitu Jadi loh. walaupun kita belum melakukan bukan Cuman jangan dapat dosa. jangan itu menjadi tujuan. Saya tidak akan pernah melakukan, tapi saya akan ajak-ajak. Lah itu jangan. Ya. Misalnya Bapak nyuruh orang, ayo kamu bayar zakat, emas kamu kan banyak, ayo kamu bayar zakat, dagangan kamu dihitung. Ini kan Bapak nggak pernah praktek, ngomong Bapak emas nggak ada, dagangan nggak ada. Lah di sini ini kan Bapak hanya bisa ngomong, tapi Bapak belum bisa menjalankan. Tapi yang paling bagus kalau kita itu juga bisa menjalankan. Jadi lebih bagus lagi kalau misalnya kita lagi mengingatkan seseorang itu bukan malah, kadang tuh ada orang yang kayak diingetin malah dia tuh alah kamu aja masih gini-gini, alah kamu aja masih gitu-gitu. Jadi kayak bukan melihat apa yang diomongin tapi melihat orangnya yang ngomong gitu. Nah, Jadi kan yoi. seharusnya tuh yang dilihat itu omongannya. Oh, itu nasihatnya baik buat aku. Nah memang itu yang sebetulnya itu yang dilihat itu apa yang keluar, walaupun dari dubur ayam kalau yang keluar telur kan bagus. Oh ya, Pak. Nah, itu sebetulnya, tapi kebanyakan orang itu ya melihat orangnya. siapa yang ngomong, Iya. siapa yang berbicara. Ini kebanyakan orang, walaupun itu Bahkan- salah. Bahkan kalau yang ngomong itu dusta, padahal tuh itu apa ya, maksudnya omongannya itu dusta tapi orang yang ngomong itu terpercaya, dianggap Ya. dipercaya, ya itu Nah itu. benar, dianggap benar. Nah ini kembali lagi pada pertanyaan yang tadi. Jadi penyebab daripada manusia bisa takwa, Ya. yaitu dia merasa menjadi seorang hamba sahaya yang lemah dan meyakini bahwa kekuatan segala-galanya milik Allah. Ini sekali lagi kita jangan menganggap orang itu bodoh. Loh, kita malah berterima kasih loh. Kalau dia yang pinter, nanti malah kita ya bodoh. Jadi kalau memang ada orang bodoh, jangan dibodoh-bodohin. Lah kita kan harus berterima kasih. Misal Bapak ceramah Ya. lah dia kok mau datang, itu karena kebodohan mereka kan. Ya, karena mereka merasa ingin tahu. Lah iya, Belajar. kalau mereka pinter kan nggak ada yang datang. Apa artinya Bapak ceramah? Bapak kan nggak jadi penceramah akhirnya. Justru kita berterima kasih, jangan membodoh-bodohkan orang lain. Mereka datang itu karena bodoh. Oh, ya. Itu loh. Ya. Lah kalau Allah membalik, mereka yang pinter, kita yang bodoh mau. Nah di sini nih jangan merendahkan orang lain, karena orang lain yang kita anggap rendah itu belum tentu rendah, hanya faktor nasib lah yang membedakan. Jadi misalnya ada sarjana 1000 daftar PNS, yang diterima cuma 100, yang 900 kan tidak diterima. Ya. Apa mereka bodoh?
Enggak, itu ini faktor nasib. Nasibnya. Malah justru yang keterima itu kadang-kadang bodoh. Kenapa kok bodoh? Kok bisa, kan mereka bisa daftar, masa yang bodoh nih? Lah, kenyataannya setelah menjadi pegawai negeri entah itu di mana saja, pelayanannya tidak bisa maksimal. Ternyata masih banyak demo di sana sini. Lah, ini kan kadang-kadang yang menjabat itu malah lebih bodoh, malah pinter rakyatnya. Cuman nasib yang membikin beda. Lah, beruntunglah kalau kita semua ini dikasih nasib oleh Allah menjadi orang yang enak, itu kita harus berterima kasih. Karena tidak semua orang itu diberi keberuntungan. Nah, di sini ini yang harus kita, kadang-kadang kan contoh itu banyak sekali dalam rumah tangga. Kadang-kadang seorang suami menggoblok-goblokkan istrinya. Kamu itu wanita yang goblok. Ada. Ya ada. Nah, ini suami yang nggak sadar. Loh, kalau dia tidak goblok, nggak mau jadi istrinya kan? Kalau dia pintar, dia milih jadi istri bupati, milih jadi istri konglomerat. Karena dia milih jadi istri kamu, itu karena kebodohannya. Nah, kalau dia pintar sedikit, lari minta cerai, kamu kan yang payah. Lah, ini nggak sadar laki-laki kayak gitu. Oh iya. Nah, kadang-kadang istri juga gitu. Wah, apa ngatain suaminya goblok, kamu itu nggak pecus cari uang, kamu itu nggak pecus cari nafkah. Loh, ini istrinya nggak sadar kalau suami itu pinter cari uang, dia sudah cari istri yang lain. Iya enggak? Justru dia itu masih menjadi suami kamu kan karena tidak pecus cari uang. Ini harus disadari. Jangan menganggap remeh orang lain, jangan menganggap rendah orang lain. Ini tidak benar. Jadi nggak ada orang pintar itu, nggak ada, bos. Orang kok yang top itu nggak ada, cumanya faktor nasib. Faktor nasib. Misal ada dua orang, yang satu dikasih dasi, kasih jas, ya toh, nasibnya memang kayak gitu. Yang satunya jadi kuli. Cuman kalau dibalik ini semuanya bisa. Ya bisa aja. Ya bisa. Dan di sini ini jadi jangan menganggap orang lain itu rendah. Ini intinya. Kalau kita ingin takwa, anggap diri kita itu lemah, anggap diri kita itu seorang hamba yang hina, yang tidak mungkin bisa apa-apa tanpa kekuatan dari Allah, dan kita berkeyakinan Allah lah yang maha kuat. Nah, itu sebab yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua. Termasuk menjadi sebab orang itu bisa takwa, ayyatadzakkarul mauta li annaman alima annahu sayamutu. Nah, artinya apa? Harus sadar kalau akhirnya saya ini akan mati. Jadi manusia itu bisa bertakwa, dia salah satu sebabnya dia itu menyadari bahwa nanti suatu saat saya pasti mati. Jadi emang apa rumah terakhirnya? Nah, ini mati. Manusia ada di kematian. Mati ini, ya mati keluar nyawanya. Ya. Mati. Cuman ada mati-mati yang lain sebelum nyawa ini keluar. Ini harus juga kita sadar. Emang ada mati kayak gitu? Nah, kalau misal Bapak ini seorang bupati, ya, Bapak harus sadar bahwa jabatan bupati ini pasti berhenti. Oh, pasti habis jabatannya. Pasti berhenti. Bapak menjadi pegawai negeri, Bapak harus sadar suatu saat nanti. Sekarang Bapak misalnya menjadi kepala bagian apa, perintah sana perintah sini, ya, tunjuk jari. Ini suatu saat nanti kebiasaan Bapak yang kayak gitu itu akan dihentikan karena pensiun. Oh ya, pensiun. Kalau sudah pensiun, nah di sini jadi ini mati. Misalnya seorang penceramah yang kondang itu juga nanti mati. Iya, semuanya mati. Semuanya mati. Lah, ini harus diingat setiap waktu, setiap saat. Kalau saya ini sehebat apapun Allah membikin saya, bukan
karena saya. Sehebat apapun Allah membuat saya dijadikan apa oleh Allah, akhirnya saya mati. Nah sekarang bisa dilihat orang mati itu. Iya bisa melihat orang mati. Kan orang kalau sudah mati, ada yang orang mati itu masih dibicarakan kebaikannya oleh orang yang masih hidup. Tapi banyak orang mati yang namanya saja dilupakan oleh orang yang masih hidup. Maksudnya ada orang yang masih hidup tapi namanya dilupakan. Enggak, orang sudah mati. Sudah mati. Nah ini tetangga itu ngomongin aja sudah enggak, sudah dilupakan. Udah. Tapi banyak orang yang sudah mati, ya toh, namanya masih sering disebut, bahkan kuburannya masih sering disamperin, namanya diziarahi. Sebenarnya itu cara mati yang paling keren itu gimana sih? Wah ini besok keterangannya jauh. Ini kita baru membicarakan sebab-sebab orang itu bisa bertakwa. Jadi harus ingat kematian. Ingat mati. Wa annahu laisa amamahu ilal jannatu awin naru ba'asahu dzalika ilal a'mali sholihati hasbal istitaati. Jadi kalau sudah mati, ini ketemunya kan cuma dua. Apa? Mau surga atau mau neraka. Nah, di sini nih loh. Sini. Jadi mau surga atau mau neraka. Kalau kita mau surga, berarti selama kita hidup, marilah kita berbuat kebaikan. Kita beramal soleh, kita beribadah. Jangan sampai kita menjelek-jelekan orang lain. Apalagi kita mentolol-tololkan, membodoh-bodohkan, menggoblok-goblokkan orang lain. Jangan sampai orang yang mabuk itu kalau dikatakan bodoh, dia tidak mau. Padahal dia ngerti kalau mabuk itu nanti akhirnya saya masuk neraka, dia ngerti kok. Sebenarnya orang tahu cuma karena lagi capek. Jangan dikatakan bodoh. Lagi tersakiti orang misalnya judi online dikatakan goblok, itu dia marah. Dia tahu kalau judi itu pasti akhirnya rugi. Hancur. Dia tahu. Itu loh. Ada orang nggak beribadah dikatakan tolol. Jangan. Mereka tahu memang kalau sudah mati ini pilihannya ada dua, surga atau neraka. Dah ini dulu ada dua sebab yang bisa. Udah sih. Ya banyak sebab-sebab orang bisa mencapai ketakwaan itu banyak sekali. Cuman ini saya sebutkan dua. Dua ini kalau dilakukan sudah luar biasa. Yang pertama tadi kita harus merasa bahwa saya ini adalah hamba saya, tidak punya daya upaya apapun kecuali atas pertolongan Allah. Nah ini pertanyaan terakhir. Apa? Kenapa manusia itu harus punya takwa? Nah ini perintah. Perintah dari Allah. Kalau ini kan takwa itu kan imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah. Jadi kalau wastinabu nawahihi, dan menjauhi larangan Allah. Ini perintah Allah takwa itu. Berarti kalau misal ada orang yang enggak bertakwa, berarti dia itu menentang, tidak menjalankan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan dari Allah. Itu orang itu tidak bertakwa. Syarat kita bisa masuk surga itu takwa. Ya kalau masuk surganya kita tidak boleh mengandalkan sebuah amal. Kita tidak boleh mengandalkan ketakwaan kita. Nggak jadi. Nabi Muhammad saja masuk surga karena rahmatnya Allah kok. Apalagi kita. Nggak boleh. Cuman kita juga jangan pernah mendoktrin seseorang, wah dia tidak takwa. Kenapa? Dia kemarin tidak sholat. Jangan. Wah dia tidak takwa. Kenapa? Kemarin saya lihat dia main judi. Jangan. Kan perintah Allah tidak cuma satu. Tapi kalau larangan Allah juga tidak cuma satu. Ya, tapi kalau orang udah nggak bertakwa itu pasti neraka nggak? Kepastian di tangan Allah. Nggak bisa berarti. Nah, cuman kita berusaha untuk takwa. Tapi kita jangan mengklaim seseorang itu
tidak takwa. Jangan. Mungkin orang lain kemarin tidak sholat, ya toh. Ya. Tapi kita juga kemarin lusa tidak sholat. Jadi susah sekali. Jadi kita jangan ngatain orang itu jelek lah. Jadi anggap saja mereka yang di depan kita, mereka yang bergaul dengan kita itu lebih pintar daripada kita. Itu lebih baik daripada kita. Kitanya saja yang sok merasa pintar, sok merasa baik. Ya. Itu aja. Jadi ya nyuwun sewu, apalagi ucapan-ucapan di situ dengan niat untuk bercanda guru. Niat bercanda guru itu ya monggo-monggo saja, tapi kalau dengan kebiasaan yang buruk, bercanda guru terus menerus itu nanti akibatnya juga tidak baik, gitu loh. Kadang kita sama teman sendiri itu setiap hari kadang ngomongannya kadang sok kasar, gimana, cuman ada momen suatu hari di saat perasaan kita sensitif banget, jadi teman deketi kita ngatain padahal kayak biasa, kayak kemarin-kemarin, yang kemarin nggak sakit hati, yang sekarang kerasa sakit banget. Nah, gitu. Jadi kalau kita bercanda, ya jangan kelewatan, gitu loh. Jadi jangan biasakan bercanda dengan hal-hal yang negatif. Ya biasanya karena kayak nanti tetap akan berakibat fatal. Kayak orang-orang anak-anak biasanya tuh kalau sama teman deketnya itu kan benar-benar kayak bahasanya kasar banget yang diucapin. Kadang manggilnya pakai nama orang tuanya. Nah itu, tapi itu juga jangan menjadi kebiasaan. Ya, kita nggak tahu sensitifnya teman kita itu kapan, di mana. Kalau sudah sakit hati nanti ya panjang urusannya. Teman bisa jadi musuh nanti. Nah, udah toh ini pertanyaannya toh. Jadi kita garis bawahi, yang penting jangan remehkan orang lain, karena sebetulnya diri kita itu lebih remeh dari orang lain. Cuman faktor nasib saja yang membuat kita itu kelihatannya penting.